Halo semuanya, jumpa lagi dengan Pak Jos Official Channel. Hari ini Pak Jos akan memberikan berita bagus nih buat teman-teman yang bekerja dengan status outsourcing, yaitu dapat kabar baik, bisa pengajuan KPR murah nih teman-teman. Sebelum Pak Jos lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu Pak Jos Official Channel, di like videonya dan juga diklik tombol lonceng agar dapat notifikasi terbaru dari video-video Pak Jos Official Channel lainnya. Halo guys, hari ini gerbang utama itu ada di depan. Oke guys, sekian review dari Pak Jos Official Channel. Jangan lupa di subscribe, di klik tombol lonceng. Oke teman-teman, kita lanjut aja. Jadi hari ini tanggal 23 April 2021 dikutip dari kompas.com itu ada berita yang berjudul karyawan kontrak dan outsourcing bisa dapat KPR murah dan ini syaratnya. Jadi sebelum Pak Jos lanjut, seperti dulu pengalaman Pak Jos sendiri ketika waktu Pak Jos bekerja sebagai karyawan kontrak tapi outsourcing ya teman-teman ya. Jadi kontrak itu ada dua teman-teman, kontrak under langsung dari perusahaan tempat kita bekerja atau kontrak outsourcing, yaitu perbedaannya kalau kontrak langsung kita masih di bawah naungan PT tempat kita bekerja, tapi kalau outsourcing biasanya kita dilempar ke pihak ketiga teman-teman, ke perusahaan outsourcingnya sendiri. Waktu itu Pak Jus juga pernah bekerja di outsourcing dan ingin pengajuan KPR itu ditolak ya teman-teman ya, karena pada waktu itu syaratnya harus karyawan tetap. Oke teman-teman, kita lanjut aja. Kita akan melihat untuk beritanya, yaitu dari kompas.com, karyawan kontrak dan outsourcing kini bisa dapat KPR ya teman-teman, atau kredit pemilikan rumah, dan mudah dari Bank Tabungan Negara. Jadi sudah ada kerjasama nih teman-teman, yaitu dijalinnya kerjasama antara Bank BTN dengan Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia dalam kurung Abadi. Abadi ini adalah perkumpulan yang beranggotakan perusahaan di bidang outsourcing nih teman-teman, atau karyawan kontrak. Jadi kita yang masih status outsourcing jangan berkecil hati karena sudah ada kabar baik untuk kita, yaitu bisa pengajuan KPR ya. Jadi melalui kerjasama tersebut, sekitar 1 juta pekerja karyawan kontrak atau outsourcing berkesempatan dapat KPR murah nih teman-teman dari bank plat merah, yaitu Bank BTN. Dan ada berita juga, yaitu Direktur Konsumer dan Komersial Lending Bank BTN itu mengatakan bahwa kerjasama tersebut merupakan salah satu strategi perseroan untuk mendorong angka kepemilikan rumah, tidak terkecuali masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Dan juga ada informasi nih teman-teman ya, akan diberikan fasilitas KPR dengan skema mudah dan murah bagi sekitar 1 juta karyawan kontrak di Indonesia. Jadi memang mungkin untuk tahap awalnya ini belum banyak ya teman-teman ya jumlahnya ya. Baru sekitar 1 juta karyawan kontrak saja yang diberikan. Lalu untuk dapat menikmati fasilitas KPR subsidi tersebut, karyawan kontrak atau outsourcing harus memiliki penghasilan maksimal sebesar 8 juta. Ini maksimal ya teman-teman, bukan minimal. Kalau minimalnya mungkin kalau kita yang sudah UMR ya mungkin UMR bisa lah ya. Tapi kalau maksimalnya 8 juta, karena sepengetahuan Pak Jos, karyawan outsourcing itu bukan berarti gajinya kecil ya teman-teman. Ada yang statusnya sudah manajer pun masih outsourcing, karena Pak Jos juga punya teman yang seperti itu. Dia sudah manajer, supervisor, tapi status karyawannya masih outsourcing. Jadi maksimalnya 8 juta. Di atas 8 juta itu nggak bisa. Lalu untuk harga rumah yang dapat dimiliki yakni senilai maksimal
168 juta. Yang perlu teman-teman tahu juga, nominal 168 juta itu adalah harga rumah subsidi ya teman-teman. Lebih dari 168 juta itu bukan rumah subsidi, karena untuk rumah subsidi di tahun 2021 ini harganya masih sama dengan tahun 2020, yaitu ditentukan oleh pemerintah sebesar 168 juta. Oke, lanjut teman-teman. Dengan skema tersebut, para karyawan outsourcing bisa memiliki rumah dengan cicilan berkisar 1 juta hingga 1,5 juta. Ini teman-teman, jujur Pak Jos ini senang ya membaca berita ini, karena dengan angsuran 1 juta sampai 1,5 juta ini, kita sebagai karyawan outsourcing ini bisa mengajukan rumah subsidi. Karena kalau kita ngontrak teman-teman, jujur ya, biaya kontrak untuk rumah itu, rumah petak aja itu paling murah itu 300.000 sampai 500.000 teman-teman. Untuk rumah petak yang benar-benar petak kecil ya. Untuk rumah petak yang ukurannya sedang itu biasanya berkisar antara 500.000 sampai 800 ribuan. Itu rumah petak yang ukuran sedang. Nah, kalau yang sudah rumah petak yang kayak waktu itu Pak Jos pernah ngontrak rumah petak, tapi sudah terpisah teman-teman. Untuk kamarnya sendiri ada, jadi kamarnya ada dua, ruang tamu itu kalau dikontrakan bisa sekitar 1 jutaan teman-teman. Nah, menurut Pak Jos, daripada teman-teman ngontrak, bisa mencoba untuk pengajuan rumah subsidi ya teman-teman. Ya siapa tahu kita rezeki, memang siapa tahu kita berjodoh untuk pengajuan rumah, ya kan, siapa tahu memang rezeki kita, lebih baik dicoba dulu. Oke teman-teman, kita lanjut aja untuk beritanya. Untuk KPR yang dapat dinikmati yaitu produk FLPP ya teman-teman, FLPP dan BP2BT. Lalu teman-teman, untuk KPR FLPP ini enak ya teman-teman. Enaknya apa? Yaitu mulai 1% untuk ininya ya teman-teman ya. Untuk uang mukanya mulai 1%. Dan jangka waktu kredit hingga 20 tahun. Setahu Pak Jos, untuk jangka kredit atau tenor ya, biasa orang-orang itu sebut tenor ya. Tenornya itu misalnya kita pingin 10 tahun atau 15 tahun. Setahu Pak Jos itu kalau rumah subsidi nggak bisa ya teman-teman ya, karena nanti dilihat dari analisa kredit. Karena waktu itu Pak Jos juga ingin mengajukan yang 15 tahun, dijawab oleh pihak bank nggak bisa karena dilihat dari umurnya. Biasanya kalau kita masih yang berumur sekitar antara 30, 35 sampai 35 ya teman-teman, itu biasanya dikasihnya yang 20 tahun. Biasanya kalau umur kita sudah 35 lebih, itu justru malah dikasih yang 15 tahun atau bahkan 13 tahun teman-teman gitu. Oke teman-teman, untuk subsidi bantuan uang mukanya senilai 4 juta dan suku bunganya 5%. Yang perlu teman-teman tahu, 5% ini adalah flat sampai lunas ya teman-teman ya. Contohnya angsuran kita di ACC 1.100.000 nih teman-teman. Berarti dari angsuran bulan pertama hingga, contohnya kita di ACC 20 tahun, hingga tahun ke-20 tahun ke-20 nanti angsuran kita tetap 1.100.000. Jadi nggak berubah ya teman-teman. Enaknya rumah subsidi seperti itu. Kalau kita di ACC di angka 1.300.000, berarti sampai kita lunas nominalnya masih tetap sama, yaitu 1.300.000 teman-teman. Dan untuk sementara untuk KPR BP2PT ini beda teman-teman ya. BP2PT dengan FLPP. BP2PT tenaga alih daya bisa memperoleh dana bantuan uang muka hingga 40 juta dengan suku bunganya 10%. Ini beda teman-teman ya. Sama-sama KPR subsidi, tapi ada beda program nih teman-teman dari Bank BTN, yaitu FLPP dan BP2PT. Kalau BP2PT kita dapat bantuan uang muka hingga 40 juta, tapi suku bunganya mulai 10%. Kalau yang FLPP kita dapat bantuan uang muka itu cuma 1%, tapi bunganya 5% ya teman-teman. Kalau Pak Jo sendiri sih lebih suka FLPP ya. FLPP itu flat sampai lunas.
Jadi uang mukanya 1%, tapi bunganya 5% sampai lunas nih teman-teman. Oke teman-teman, sekian berita yang dapat Pak Jos sampaikan dari kompas.com. Semoga teman-teman yang dengan status kontrak outsourcing tidak berkecil hati dan bisa mencoba ya teman-teman ya. Dengan syarat perusahaan outsourcing yang teman-teman saat ini jalani yaitu terdaftar di Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia, yaitu yang tadi Pak Jo sudah infokan merupakan perkumpulan beranggotakan perusahaan-perusahaan di bidang outsourcing atau karyawan kontrak. Nanti teman-teman bisa tanyakan terlebih dahulu kepada kantornya tempat teman-teman bekerja di jasa outsourcing itu apakah sudah terdaftar di Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia atau ABADI atau belum. Jika sudah, silakan mencoba untuk pengajuan KPR bersubsidinya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Silakan komen dan like videonya jika suka. Bisa dislike jika tidak suka. Dan juga subscribe Pak Jos Official Channel. Diklik tombol lonceng agar ada notifikasi terbaru dari video-video Pak Jos Official Channel lainnya. Terima kasih teman-teman. Semoga rezeki kita ditambahkan dan dimudahkan segala urusannya. Sampai jumpa di video Pak Jos Official lainnya. See you, bye-bye.